Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilar Panopang Ahmad dari kelas 10-2. Kali ini saya akan menyampaikan dakwah saya tentang bahaya perbuatan riya dalam kehidupan seorang muslim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah di jalan kebenaran hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan bersama tentang bahaya perbuatan riya, yaitu beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Riya adalah suatu penyakit yang dapat menghilangkan amalan baik seorang hamba, dan penyakit itu dikenal dengan penyakit hati. Jika penyakit hati tidak dihindari dan terus-menerus dilakukan, maka pahala kebaikan yang dimiliki oleh seorang hamba muslim berkurang. Penyakit hati dalam Islam cukup banyak, dan salah satunya adalah riya. Penyakit hati yang satu ini bukan hanya dapat mengurangi pahala seorang muslim saja, tetapi bisa juga membuat dirinya dijauhi oleh orang-orang terdekat. Riya adalah penyakit hati yang harus dihindari karena dapat merusak amal kebaikan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan riya termasuk golongan orang yang celaka. Riya termasuk salah satu sifat orang munafik. Sifat ini bertentangan dengan sifat orang yang beriman, yang senantiasa ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Orang yang berbuat riya tidak akan mendapat apapun atas kebaikan yang mereka kerjakan. Riya adalah penyakit hati yang sangat halus namun berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Riya disebut syirik kecil karena orang yang melakukannya tidak lagi memurnikan niatnya kepada Allah. Ia beribadah seolah-olah untuk Allah, namun hatinya berharap pujian manusia. Padahal amal yang dilakukan bukan karena Allah tidak akan diterima di sisinya. Riya merupakan syirik kecil yang dibenci oleh Allah, sehingga apabila melakukannya dapat merusak ibadah atau mengurangi pahala. Selain itu, seseorang yang melakukan kebaikan didasari dengan niat riya, maka kebaikan itu tidak bernilai di hadapan Allah. Sifat riya muncul akibat seseorang kurang beriman kepada Allah, hari akhirat, serta ketidakjujuran dalam menjalankan perintah agama. Sederhananya, orang yang riya adalah orang yang beribadah karena ingin dianggap sebagai orang yang taat pada agama oleh orang lain. Riya berasal dari bahasa Arab, ro'a yaro ruyan wa ru'yatan, yang artinya melihat. Istilah riya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya, baik itu ucapan, tulisan, sikap, maupun amal perbuatannya, supaya diketahui oleh orang lain. Sedangkan secara garis besar, arti riya adalah sebuah perbuatan pamer. Oleh karena itu, riya tergolong sebagai perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit hati. Secara bahasa, arti riya merupakan istilah yang berasal dari kata ar-riya'u, yang berarti memperlihatkan atau pamer. Riya juga dapat diartikan sebagai perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik itu barang atau perbuatan baik dengan maksud agar dilihat orang lain ataupun mendapat pujian dari orang lain. Dalam agama Islam, perbuatan riya sendiri dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat riya termasuk golongan orang yang celaka. Menurut Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri orang riya terdapat dalam jiwa seseorang. Di antara ciri-ciri orang riya adalah malas jika seorang diri, giat jika di tengah-tengah orang banyak, tambah semangat beramal jika mendapatkan pujian, dan berkurang frekuensi amalannya jika mendapat celaan. Allah memperingatkan hal ini dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan untuk pamer atau mencari perhatian manusia adalah perbuatan tercela. Allah bahkan mengancam mereka dengan kecelakaan dan azab. Saudara-saudaraku, riya bisa muncul dalam banyak bentuk. Ada yang bersedekah agar disebut dermawan, ada yang membaca Al-Quran agar dipuji suaranya indah, bahkan ada yang sholat khusyuk hanya ketika dilihat oleh orang lain.
Semua ini adalah tanda-tanda ria yang harus kita hindari. Maka dari itu, kita harus senantiasa memperbaiki niat kita. Setiap amal yang kita lakukan hendaknya hanya untuk mencari ridha Allah semata, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Perbuatan riya sebagai salah satu penyakit hati yang bisa kita hindari dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau muraqabah. Dalam buku Quran Hadis yang ditulis oleh Muhaimin dikatakan bahwa mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat namanya setiap saat akan menjadikan hati menjadi bersih. Riya juga dapat dihindari dengan meluruskan niat dalam melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berbuat sewajarnya dan tidak membicarakan perbuatan yang telah dilakukan juga dapat menjadi cara untuk menghindari munculnya penyakit hati ini. Ada beberapa cara agar terhindar dari riya. Contohnya seperti perbaiki niat, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah diri, perbanyak rasa syukur, sembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, hidup dalam kesederhanaan, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan selalu mengingat bahaya dari riya. Saudara-saudaraku, marilah kita bersihkan hati dari riya. Kita sembunyikan amal baik kita dan kita jaga niat agar selalu karena Allah semata. Karena hanya amal yang ikhlaslah yang akan membawa kita kepada ridho dan surganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hati kita dari riya dan menjadikan setiap amal kita tulus karenanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dakwah dari saya. Mohon maafkan jika ada kurang dan salah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.